Baik, terima kasih untuk waktunya teman-teman. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang tes pengukuran penilaian dan evaluasi. Sebelum itu, izinkan kami mengaturkan tangan jari umat masuk kare. Om Swastiastu. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, dimulai dari perkenalkan, saya Nikut Ayudiani dengan NPM 224174. Saya Nika Dejuni ini dengan NPM 224165. Saya Nilu Puji Wahyuni NPM 24498. Perkenalkan, nama saya Kadek Sutri Tresna, NPM saya 224240. Saya Nina Hayani Pratiwi dengan NPM 24027. Saya Nisa Degatini NPM 224027. Baik, terima kasih untuk teman-teman. Silakan duduk. Untuk materi pertama akan dilanjutkan oleh saya. Baik, evaluasi dalam pembelajaran sangat berperan penting. Mengapa demikian? Untuk mengetahui efektivitasnya suatu pembelajaran. Evaluasi memiliki konsep utama yaitu tes pengukuran, penilaian, serta evaluasi yang memiliki perbedaan pengertian yang mendasar. Tes adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan pemahaman materi terhadap peserta didik. Pengukuran adalah pemberian angka numerik terhadap hasil pemahaman peserta didik, sedangkan penilaian adalah proses menerima informasi terhadap hasil belajar peserta didik, serta evaluasi adalah proses sistematis menganalisis pencapaian tujuan pendidikan secara menyeluruh. Selanjutnya, konsep tes. Tes merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman materi terhadap hasil belajar peserta didik. Tes juga digunakan untuk merancang strategi pembelajaran selanjutnya. Tes biasanya terdiri dari tes objektif serta uraian. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu jenis-jenis tes. Yang pertama yaitu tes seleksi. Tes ini dilaksanakan dalam rangka penerimaan siswa baru, di mana hasil tes digunakan untuk memilih peserta didik yang tergolong paling baik di antara sekian banyak peserta didik yang dites. Yang kedua yaitu tes awal. Tes ini dikenal dengan pretest, di mana tes ini bertujuan untuk mengetahui sejauh manakah materi atau bahan pelajaran yang akan diajarkan dan dapat dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga yaitu tes akhir. Tes ini dikenal dengan post test, di mana tes ini bertujuan untuk mengetahui apakah materi yang diajarkan telah dikuasai oleh peserta didik. Yang keempat yaitu tes diagnostik. Tes ini dilaksanakan untuk menentukan jenis kesukaran yang dihadapi peserta didik dalam suatu mata pelajaran tertentu. Yang kelima yaitu tes formatif, adalah hasil tes belajar yang bertujuan untuk mengetahui peserta didik telah memahami atau menguasai pembelajaran dalam proses pembelajaran. Yang keenam yaitu tes sumatif, adalah hasil tes belajar yang dilaksanakan setelah sekumpulan program satuan pembelajaran selesai diberikan. Yang ketujuh yaitu tes menurut individu. Tes ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama tes individu, di mana saat pelaksanaan kegiatan tes guru menghadapi seseorang peserta didik. Dan yang kedua itu tes kelompok, di mana seorang guru menghadapi sejumlah peserta didik. Yang kedelapan itu tes menurut jawaban, di mana tes ini tertuang dalam bentuk kata-kata maupun dalam bentuk kalimat. Bentuk tes esai. Tes esai adalah suatu bentuk pertanyaan yang menuntut jawaban siswa dalam bentuk uraian dengan menggunakan bahasa sendiri. Dalam tes bentuk esai, peserta didik dituntut untuk berpikir dan menggunakan apa yang diketahui yang berkenaan dengan pertanyaan yang harus dijawab. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tes objektif. Tes objektif adalah tes hasil belajar yang terdiri dari butir-butir soal yang dijawab oleh peserta didik dengan memilih salah satu jawaban yang benar. Nah, yang dimana tes objektif ini merupakan tes yang memiliki soal yang berbentuk tes objektif, bentuk pengukuran, bentuk benar salah, tes objektif bentuk menjodohkan, tes objektif bentuk melengkapi,
tes objektif bentuk isian singkat, tes objektif bentuk pilihan ganda. Tes ini merupakan alat pengukuran siswa yang memiliki kemampuan berenang seperti tes objektif bentuk benar salah, bentuk menjodohkan atau melengkapi, bentuk tes pilihan ganda yang dimana guru dapat dapat menggunakan soal yang memiliki materi yang banyak. Tes objektif ini memiliki kelemahan seperti siswa tidak dapat berpikir kritis, hanya siswa dapat berpikir melalui ingatan, siswa tidak dapat berpikir lebih dalam terkait materi yang diberikan. Baik, selanjutnya itu tes pengukuran. Pengukuran dalam konteks pendidikan digunakan untuk memberikan nilai atau alamat terhadap kemampuan, keterampilan atau pengetahuan yang dimiliki oleh siswa setelah mengikuti proses pembelajaran. Pengukuran memegang peranan penting baik dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi maupun pemenuhan kebutuhan hajat orang banyak. Pengukuran dalam proses belajar bisa bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Kuantitatif hasilnya berupa angka, sedangkan kualitatif hasilnya berupa surat pernyataan. Kemudian hasil dari pengukuran tersebut biasanya dinyatakan dengan skor kuantitatif. Konsep penilaian. Penilaian merupakan proses penting dalam pembelajaran yang digunakan untuk mengukur sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang diharapkan. Melalui penilaian, pendidik dapat memperoleh informasi tentang perkembangan siswa, efektivitas metode pembelajaran, serta kendala yang mungkin dihadapi selama proses belajar. Penilaian ini berfungsi untuk membantu guru dalam merencanakan kurikulum di dalam pelajaran dan proses belajar mengajar. Jadi guru dapat melakukan penilaian dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh melalui ujian, melalui observasi, melalui proyek, unjuk kerja, portofolio, serta data. Konsep evaluasi. Evaluasi merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk menilai efektivitas suatu program pembelajaran, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, ataupun hasil yang dicapai. Evaluasi dalam dunia pendidikan memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan peserta didik untuk mengukur efektivitas strategi pengajaran serta memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas pembelajaran. Adapun keterikatan tes pengukuran, penilaian dan evaluasi merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data dan digunakan untuk mengumpulkan data dalam peserta didik. Pengukuran merupakan pemberian angka atau deskripsi mengenai yang diperoleh dalam peserta didik. Penilaian merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk mengukur sejauh mana peserta didik telah mencapai kompetensi yang diharapkan. Dan evaluasi merupakan tahap akhir yang mencakup proses asesmen untuk menilai kompetensi yang diinginkan. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang dibawakan oleh teman saya, tes pengukuran dan penilaian evaluasi saling berkaitan dalam menilai evaluasi pembelajaran. Tes digunakan untuk mengukur pemahaman peserta didik, sedangkan pengukuran memberikan hasil kuantitatif atau kualitatif terkait pencapaian mereka. Penilaian memperhatikan hasil pengukuran untuk menilai perkembangan belajar, sementara evaluasi menilai efektivitas sebelum pembelajaran. Evaluasi dapat berjalan melalui asesmen yang bergantungan dalam pengukuran, dan mengukur dilakukan melalui tes. Keempat, konsep ini berperan penting dalam meningkatkan kualitas pendidik. Nah, sedangkan pengukuran kita mengukur bagaimana nilai peserta didik di bidang pembelajaran yang kita berikan, sedangkan penilaian bagaimana kita menilai sikap dan perilaku peserta didik.
Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi tanya jawab kami akan lanjutkan setelah ini. Kami akan tutup dengan para